Saat ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar manajemen keuangan, serta juga materi yang kedua, perencanaan dan pengendalian keuangan di era digital. Langsung saja kita masuk dalam materi pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar manajemen keuangan. Nah, pengertian manajemen keuangan itu sendiri berasal dari dua suku kata, yakni manajemen dan keuangan. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Manajemen keuangan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah financial management, yakni praktik manajemen yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif agar terciptanya tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen keuangan mencakup bermacam-macam aktivitas seperti perencanaan keuangan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana. Nah, tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan memastikan stabilitas perusahaan serta pertumbuhan jangka panjang melalui pengelolaan yang efisien dan efektif dari dana yang tersedia. Tujuan dan fungsi manajemen. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa juga dikatakan bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada 3 keputusan investasi, yaitu keputusan yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan paling penting di antara ketiga keputusan. Hal ini karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, keputusan pendanaan atau financing decision. Nah, keputusan pendanaan menyangkut keputusan mengenai penetapan sumber daya yang diperlukan untuk membiayai investasi. Keputusan pendanaan juga mencakup penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut juga struktur modal yang optimum. Dan yang terakhir yaitu keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Nah, keputusan pengelolaan aktiva merupakan salah satu keputusan yang penting dalam manajemen keuangan. Setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus bisa dikelola seefisien mungkin. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan di era digital telah berkembang pesat dengan munculnya teknologi baru yang mengubah cara perusahaan mengelola sumber daya keuangannya. Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan seperti perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, pengelolaan modal kerja, investasi, dan pembiayaan tetap relevan, namun cara penerapannya telah disesuaikan dengan teknologi digital. Langsung saja kita masuk dalam yang pertama, perencanaan keuangan atau financing planning. Nah, perencanaan keuangan adalah proses mengatur keuangan pribadi atau bisnis untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financing control. Nah, pengendalian keuangan melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalur untuk mencapai tujuan keuangannya. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja atau working capital management. Nah, pengelolaan modal kerja melibatkan pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Yang keempat, investasi atau investment. Investasi melibatkan pengalokasian dana perusahaan
untuk proyek atau aset yang diharapkan dapat memberikan pengembalian yang optimal di masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, pembiayaan atau financing. Nah, pembiayaan melibatkan keputusan tentang bagaimana perusahaan akan memperoleh dana untuk operasional dan investasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan menunjukkan bagaimana perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan mereka. Nah, dengan memahami dan menerapkan ruang lingkup manajemen keuangan yang mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset di era digital, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka secara keseluruhan dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Peran manajer keuangan di era digital. Peran manajer keuangan tidak lagi terbatas pada fungsi tradisional seperti pelaporan dan pengawasan anggaran. Peran mereka semakin kompleks dan strategis seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi, manajer keuangan kini berperan sebagai penghubung strategis dalam organisasi, menggunakan data dan analitik untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih cerdas. Mereka juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau peraturan serupa untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. GDPR menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, yakni legalitas, keadilan, dan transparansi, keterbatasan tujuan, minimisasi data, akurasi, pembatasan penyimpanan, keamanan, dan integritas. GDPR juga memberikan hak-hak khusus kepada individu mengenai data mereka, termasuk hak untuk akses, hak untuk koreksi, hak untuk pembatasan pemrosesan, hak untuk portabilitas data, hak untuk menolak. Untuk mematuhi GDPR dan peraturan serupa, organisasi harus mengambil langkah-langkah praktis sebagai berikut. Penunjukan Data Protection Officer (DPO), penilaian dampak perlindungan data (DPIA), penerapan kebijakan dan prosedur, pelatihan dan kesadaran, audit dan pematuhan. Penutup. Manajemen keuangan di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan yang menghadirkan berbagai peluang dan tantangan bagi perusahaan. Dengan adanya teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan AI, dan blockchain, perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih efisien, akurat, dan aman. Secara keseluruhan, manajemen keuangan di era digital memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan keamanan. Perencanaan keuangan di era digital. Perencanaan keuangan di era digital telah mengalami transformasi signifikan dengan hadirnya berbagai teknologi canggih yang mempermudah individu dan perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, di era digital juga telah membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan akses internet yang semakin mudah, layanan keuangan kini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, perencanaan keuangan di era digital juga menghadapi tantangan tersendiri. Keamanan data menjadi salah satu perhatian utama, mengingat semakin banyaknya informasi pribadi yang disimpan secara online. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga memberikan peluang bagi para profesional keuangan untuk meningkatkan layanan mereka. Proses perencanaan keuangan. Proses perencanaan keuangan di era digital melibatkan beberapa langkah penting yang didukung oleh teknologi untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan keamanan. Berikut adalah tahapan utama dalam perencanaan keuangan di era digital. 1. Penilaian situasi keuangan.
Menilai situasi keuangan saat ini adalah langkah krusial dalam proses perencanaan keuangan. 2. Menetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan adalah langkah krusial dalam perencanaan keuangan karena tujuan tersebut menjadi panduan untuk keputusan keuangan di masa depan. 3. Pembuatan rencana keuangan. Pembuatan rencana keuangan dengan sistem digital melibatkan penggunaan teknologi untuk merancang, melaksanakan, dan membantu strategi keuangan pribadi atau bisnis. 4. Pelaksanaan rencana keuangan dan era digital. Pelaksanaan rencana keuangan adalah tahap kritis di mana semua perencanaan dan persiapan diimplementasikan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. 5. Pemantauan dan penyesuaian. Pemantauan dan penyesuaian kesehatan keuangan adalah proses berkelanjutan yang penting untuk memastikan rencana keuangan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 6. Keamanan dan privasi. Di era digital, keamanan dan privasi data keuangan menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk memastikan keamanan data adalah untuk menggunakan enkripsi data. 7. Edukasi dan literasi keuangan. Edukasi dan literasi keuangan adalah aspek penting dari perencanaan keuangan yang seringkali ditingkatkan dengan teknologi digital. 8. Konsultasi keuangan digital. Konsultasi keuangan digital adalah layanan yang menyediakan nasihat dan strategi keuangan melalui platform online dan teknologi digital. 9. Integrasi multiplatform. Integrasi multiplatform adalah fitur penting dalam perencanaan keuangan di era digital. Penggunaan dapat menghubungkan berbagai akun keuangan mereka ke satu platform untuk mendapat gambaran yang holistik tentang situasi keuangan mereka. 10. Evaluasi dan optimasi portofolio investasi. Evaluasi dan optimal portofolio investasi adalah proses berkelanjutan yang memastikan bahwa aset investasi seorang individu atau organisasi dikelola dengan cara yang meminimalkan risiko sesuai dengan tujuan keuangan mereka. 11. Manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko dan asuransi adalah komponen penting dalam perencanaan keuangan yang bertujuan melindungi individu dan organisasi dari potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga. 12. Penyusunan pajak yang efisien. Penyusunan pajak yang efisien adalah proses yang melibatkan perencanaan pengelolaan dan pelaporan kewajiban pajak dengan cara optimal untuk menghemat pembebanan pajak sambil mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. 13. Feedback dan pengembangan pribadi. Feedback dan pengembangan pribadi adalah aspek dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan baik di tingkat individu maupun organisasi. C. Penyusunan anggaran atau budgeting. Penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penting dalam manajemen keuangan yang memantau individu dan organisasi mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka secara efisien. D. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan keuangan adalah proses penting yang melibatkan penetapan tujuan keuangan dan langkah-langkah untuk mencapainya. E. Konsep dan teknik pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah proses yang dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola dengan efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau individu. F. Audit keuangan dan kepatuhan. Audit keuangan dan kepatuhan adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku serta mengelola keuangan secara efisien dan transparan.
Kesimpulan, dasar-dasar manajemen berperan penting dalam mengarahkan kegiatan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sementara itu, perencanaan dan pengendalian keuangan di era digital menuntut transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan penerapan kedua konsep, organisasi dapat berpartisipasi terhadap perkembangan teknologi dan mampu bersaing secara